Cuma satu hal yang dia sampaikan, bahwa ada dua pilihan dalam kehidupan ini yang harus kamu pilih salah satunya. Kamu membangun atau menghancurkan karakter berbangsa. Wow. Memang nggak gampang buat saya tuh waktu itu, shock banget. Almarhumah Bunda kan itu bukan, maksudnya bagian dari hidupnya Teddy. Jadi itu kan saya pikir beliau juga kan sebagian dari tulang rusuknya Teddy, termasuk saya kan gitu. Jadi ya kenapa saya harus ya saya harus mengakui Bunda gitu. Beliau kalau bisa beliau sebagai bagian dari saya juga gitu. Beliau sangat memuliakan saya, meratukan saya banget di rumah gitu. Itu kamu saudara saya sendiri. Saya tidak berhak untuk menilai kamu. Gitu. Jadi apapun yang mendera kamu saat ini gitu, kita abstain, kita mundur gitu. Kembali di Alvin in Love, hari ini sudah ada Teddy sama Anne. Apa kabar? Baik. Waalaikumsalam. Emang cantik, pinter lo emang ya. Jago urusan milih sih. Itu kumaha dah, Mang? Saya alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Gimana kabar ya, brother? Alhamdulillah. Medan ini kalau di Medan. Aku baik, Bang. Baik gitu loh. Tapi seneng loh lihat kalian rapi-rapi gini habis dari kawinan, habis wedding ya, ada acara, mampir ke Alvin in Love. Iya, harus dong sempatin diri ke sini. Iya. Tapi sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Uncle paling suka lihat mereka kenapa ya? Untuk orang yang bergerak di bidang entertainment industry ya, jarang loh Uncle ngelihat pasangan yang tidak mengunggah, mengupload foto-foto keluarga. Itu buat Uncle keren banget. Iya kan? Iya kan? Iya. Yang gue lihat kan kagak gitu loh. Jarang kan? Iya nggak sih gitu loh. Instagrammu aku nggak tahu sih, ada dua dulu aku lupa, yang pakaian sama makanan kalau nggak salah ya. Iya kan? Iya kan? Nah, jagonya tahu ya? Disidik. Disidik. Terus aku lihat nggak ada gitu. Buat aku itu keren. Karena aku termasuk yang mirip-mirip kalian. Nggak gitu demen kasih lihat sesuatu yang sifatnya personal untuk orang lain. Bener gak sih, Ted? Kayak gitu? Ya sebenarnya itu kan personal kan, namanya halaman kita. Ya itu kamar itu kan privacy, apalagi pribadi kita tuh privacy. Kalau memang pantas kita berikan kepada halayak umum ya silakan kita bagikan. Tapi itu yang pantas ya. Untuk mencapai kepantasan itu kan, dengan pertimbangan segala macam. Pertimbangannya apa nih, Cing? Nah, pertimbangannya apa dah? Gitu. Iya apa ya? Ya istilahnya kan kalau pertimbangan itu apakah ini akan menjadi gibah atau menjadi pembicaraan yang tidak baik nanti, atau akan orang menimbulkan iri atau dengki atau apapun. Jadi sebaiknya kita selalu membawa seseorang menuju ke lebih taat nggak, itu mungkin kali ya. Iya kan, kalau enggak ya ngapain dikerjakan. Betul. Iya kan? Iyalah sayang. Jadi buka restoran, buka coffee shop buat anak? Buka warung lah, warung. Jadi tempat makan. Ini emang paling down to earth deh. Iya kan? Emang kenapa? Emang pengen dia lebih lebih mandiri apa gimana? Udah gede-gede kan? Iya, yang pertama udah 24 tahun dan dia lulus dari fakultas bisnisnya kan. Terus saya bilang, cobalah belajar. Alicia apa kabar? Alicia alhamdulillah sehat. Baru pindah sekolah dia. Iya, udah di Jakarta sekarang ya katanya. Masya Allah. 3 ini luar biasa ya. 3. Dari Bandung terus sekarang ke sini. Iya, dia sekolah SMP sekarang. SMP ya? Masuk SMP. Jadi yang pertama Akshel udah 24 tahun. Wow. Ya, yang kedua Karnisha, terus Alicia. Iya, Alicia. SMP, kuliah, dua kuliah ya? Udah. Yang satu sudah lulus. Sudah tamat. Senang ngeliat-lihat anak kebahagiaan tersendiri ya, Nak. Betul, iya. Nah, ini dipegang mulu, seneng banget sih kamu. Mijit ini. Mijit. Kenapa sih emang gitu ya? Nggak pengen tahu aja, tapi ternyata aku pikir cuman ini aja kayak gini, tapi ternyata enggak loh, teman-teman. Kenapa? Anak ini paling rajin mampir ke lokasi syutingnya Teddy. Nice ya? Nice kan gitu loh. Yang syuting juga anteng jadinya gitu loh. Jago masak. Kurang apa lu, Ted? Iya kan?
Ya kan disediain iya nggak capek, syuting tuh capek loh. Kamu datang ke lokasi. Kebetulan kan di rumah juga anak-anak kan udah pada besar gede-gede. kan, udah gede-gede. Jadi ya di rumah juga kan cuman sama ART kan di rumah, ya udahlah ikut aja gitu sama ayah. Jadi lebih sering di mana nih? Di Sentul kah, di Bintaro kah, atau di Cibinong kah? Banyak kali kalian punya rumah. Atau di Bandung gitu kan. Sementara ini kita lagi sering di Bintaro aja. Kita tetangga dong. Iya. Jadi karena anak yang kecil nih sekarang si bungsu kan dia akan sekolah di daerah Sentul, jadi kita akan move lagi ke Sentul. Oh, ke arah situ. Enak udaranya kan? Enggak ya. Ya yang dua gede udah lah, udah mulai sendiri-sendiri. Tinggal fokus ke yang satu nih gitu kan. Dia kan gitu loh. Nah, melihat Teddy sosoknya seperti apa? Di lokasi syuting, di keseharian. Apa sih yang menarik dari dia nih? Di lokasi syuting dia sosoknya berwibawa gitu. Oh iya kelihatan. Pakai batik. Pakai batik dong. Pakai batik lah ya. Terus. Iya baik sih ya, baik yang pasti. Gitu, selalu menghargai orang lain, mendahulukan dulu orang lain kalau beliau tuh gitu. Jadi kalau keperluan yang lain apa dulu, yang orang lain dulu baru dia, kayak gitu sih. Kalian berdua dempet banget. Iya nih. Iya nggak sih? Nempel. Kalau aku nempel terus gitu loh. Kenapa nak gitu loh? Emang kebentuknya begitu, bagaimana ya? Nempel mungkin, terus gitu loh. Mungkin seperti itu ya. Mesra dari selalu awal ini. juga gitu ya. Kebetulan kita pacarnya setelah nikah ya. Iya. Iya. 4 bulan ya kenal ya? Iya kan? Kenal. Jadi tiba-tiba nih ya, hari raya kalau nggak salah ya, ada yang ngirim makanan gitu loh. Satu keluarga kaget. Yang ngirim siapa ini gitu loh. Ini ceritanya gimana sih? Iya, jadi waktu itu pas mau lebaran ya. Iya. Pas mau lebaran terus dikirimin lah, bikinin hidangan buat kita makan semua pada saat Fitri gitu. Ya semuanya surprising, mama juga suka ternyata bikinan dia gitu karena sesuai dengan lidahnya, istilah berani bumbu. Termasaknya mantep. Tapi bener loh, makanan tuh mendekatkan semua orang. Oh gitu ya? Iya kan, kita masak yang enak, orang kan seneng betah. Ya kan kayak gitu kan sih? Ya, keluarga betah di rumah, teman-teman juga betah. Pinter loh kamu ngambil hatinya, keren deh. Iya kan gitu loh. Terus gimana waktu pertama kali mengenalkan ke anak juga di meja makan, dia masak waktu itu. Saya kenalkan ini calon istri ayah gitu. Ya mereka semua oke, nggak ada yang. Waktu dikenalkan gimana rasanya gitu loh, karena termasuk cepet kan. Ada teman baiknya Teddy kalau nggak salah di Bandung yang kenalin ya. Ya kan, tahu semua. Saya keren semua, tahu semua. Udah jago bener gitu, apa sih yang enggak gitu loh. Dikenalin kan gitu loh. Terus why her gitu loh. Nah, why her? Why Anne gitu why loh. not? Why not? Why not? Karena mungkin Teddy menemukan sosok yang tepat untuk mengisi. Aku suka istilahnya Teddy. Pernikahan itu harus diisi. Ya kan, Ted? Ya istilahnya kan kalau orang kan bikin gambar broken heart gitu kan, patah. Kenapa selalu bikin gambar itu kan? Yang orang mungkin tidak pernah cari gitu. Makanya dia dari dua disatukan kan sebenarnya, dan jangan pernah lagi dipisahkan gitu. Kecuali ya itu kehendak Allah gitu. Itu artinya makanya itu untuk dia jadi penuh kan kita harus isi. Betul. Untuk jadi penuh. Jadi kalau istilahnya dalam kemanusiaan kan laki-laki itu kan makhluk apa? Kita lebih banyak logik gitu kalau laki, kalau perempuan kan emosional gitu. Iya, diciptakannya begitu. Diciptakannya sudah seperti itu gitu loh. Untuk melengkapi itu kan kita harus bersama-sama, ya bergandengan terus istilahnya, melengkapi, saling melengkapi. Dia selalu mengkritik saya, kritikus nomor 1. Iya. Betul. Apa yang kamu kritik dari dia? Katanya nggak pernah berantem. Kalau lagi acting, kurang ini gitu. Marah nggak lo? Enggak. Bisa. Karena penonton saya yang utama kan. Iya. Jadi kalau habis nonton. Sebelum kamu kenal udah nonton dia? Ya suka nonton. Sinetron mana? Ataupun film Inayah mana? yang pasti ya. Iya, yang Inayah. Oh. Inayah tuh istrinya banyak. Iya. Tertarik di situ ya, udah nonton, dia udah tahu kurang lebih kayak apa gitu. Apa yang mesti dirubah dari dia? Nggak ada yang harus dirubah sih. Waktu kamu kritik, apa sih yang nggak enak buat dia misalnya? Oh enggak sih, paling ayah ini rambutnya dirapiin kayak gitu. Bisa ada di lokasi. Gila lo hire-nya mahal banget hire-nya. Nggak ada yang bisa kalian gitu. Kalau actingnya kayak udah nggak usah dikritik ya. Aku percaya kali itu. Dia total kok. Dia total. Dan ya
inner ya mainnya ya. Iya, betul. Beda lah Teddy Syah. Amin, Masya Allah. Masya Allah. Baru-baru ini kalau nggak salah upload kenangan tentang Papa ya. Ya, Ya, itu keren banget. iya. Keren Karena banget. pas ulang tahunnya Papa lah. Iya, pas ulang Papa. Karena beliau adalah sutradara kan. Saudara. Makanya anaknya kayak gini juga gitu. Itu keren banget kata-katanya. Laki-laki sebenarnya adalah, ya kan, masih ingat kalimatnya? Enggak, lupa. Jadi laki-laki yang sebenarnya adalah laki-laki yang bisa tahu tentang realita kehidupan gitu. Laki-laki hidup. Iya. Ya, tapi yang tahu tentang kehidupan dan realitanya. Iya. Aku membacanya keren banget ini. Terus lihat karya-karyanya Iya. almarhum kan. Ya, karena beliau kan selalu juga menyampaikan tentang ketika dia bikin film atau bikin sesuatu, itu tentang bagaimana memanusiakan manusia. Iya. Gitu, itu selalu tentang itu. Bagaimana kita hidup selalu membumi gitu. Kita jangan selalu hidup awang-awang, jangan gentayangan kalau hidup gitu. Kita harus injak bumi itu. Bagaimana sebaiknya manusia dalam ketika dia hidup gitu. Pesan terakhir dari beliau apa, Ted, yang nggak pernah lupa buat kalian anak-anak? Yang paling melekat ya itu tahun 90-an, sekitar tahun 90-an tuh beliau selalu pesan. Karena kita kan sebagian juga jadi aktor gitu ya, jadi aktor. Beliau sendiri juga sinias gitu, Iya, dosen perfilman. Cuma satu hal yang dia sampaikan, bahwa ada dua pilihan dalam kehidupan ini yang harus kamu pilih salah satunya. Kamu membangun atau menghancurkan karakter berbangsa. Wow. Nah, ini Keren banget. penting ya. Jadi ketika kita terjun menjadi seorang aktor, mainnya sebaik-baiknya karena Totalitas. totalitas. Artinya pesan itu secara inner akan disampaikan melalui kalimat, melalui mata, melalui sebuah ekspresi yang akan diterima oleh banyak penonton. Jadi mereka juga ikut merasakan. Dia merasakan, oh ini kehidupan benar-benar nih, kehidupan nyata, meskipun kita bikin mungkin fiksi. Iya. Kayak hal-hal yang seperti itu. Keren banget ya, Nak. Totalitas gitu loh. betul. Ya. Jadi jangan setengah-setengah kalau bikin sesuatu Iya. gitu. Maksimalin sekalian gitu Maksimalin loh. aja. Dia paling suka makanan apa, Nak? Ikan. Iya, ikan. Aku Berbagai juga tahu olahan ikan. Iya, ikan apa yang kamu paling sering masak buat dia? Ikan goreng sih ya, gurame kayak gitu sih. Oh, pantas tadi ngomong gurame. Jangan-jangan dia punya tambak gurame. Amin ya. Iya, amin. Kalau Sunda kan pepes Iya. ikan mas, Ikan enak mas, juga. iya. Tuh, pepes ikan mas. Dalam keseharian, ya, apa yang membuat Indah merasa nyaman berada di samping Teddy? Beliau sangat memuliakan saya, Masya Allah. meratukan saya banget di rumah gitu. Iya. Ya sangat menghargai saya banget lah. Dan beliau juga anak-anak sangat menghargai juga. Jadi saya dan beliau walaupun orang tua sangat menghargai anak-anak, begitupun sebaliknya anak sangat menghargai kami gitu. Jadi kita walaupun di rumah ya nggak gimana ya, saling menghargai, sopan yang paling santun penting tetap. ya. Iya. Karena dengan menghargai gitu kan nyaman jadinya ya. Iya. Kesehariannya ngapain aja? Kalau lagi nggak ada kesibukan selain dia racing itu ya dengan si mobil, si balap-balapnya itu ya. Hari ini untung dia nggak tengok belakang. Kesehariannya seru kita, beliau ngoprek mobil RC-nya Iya, di dia demen bengkelnya banget tuh, di ha. rumah kan ada spot bengkel beliau. Aku di dapur biasanya gitu. Ya aku nonton kalian tuh. Kita gitu. kebagi dua tempat. Tapi kalau lagi kumpul nyantai di teras belakang kita nyantai situ. Kalau udah pada beres semua situ gitu. Anak-anak pernah komplain apa sama beliau? Dari Belum. 3 anaknya siapa? Belum pernah komplain, pernah apa yang bikin Komplain. apa gitu misalnya? Pernah nggak? Enggak tuh, Nggak do ya. enggak ada. Yang menyenangkan sih dia. Iya, Lo dari apa sih buat dia? Insya Allah. Tenang gitu. Biasa aja. Oh ya, Uncle pernah lihat ada unggahan tentang video kota tua. Oke. Ya, nggak maksud untuk bicara masa lalu karena kita udah sekarang di present ya. Oke. Tapi itu adalah video indah buat aku. Oke. Ya, video indah buat aku di masa itu bisa membuat video seperti itu. Nggak tertarik Ted buat bikin lagi, nggak bilang new version ya, tapi chapter yang baru dalam kehidupan dipindahkan sekarang kan new family lagi gitu loh. Oke. Nggak tertarik, itu keren banget, bagus deh. Mau. Jalan-jalan, bikin dong, nah suruh bikin. Iya. Iya kan? Cuman waktu itu Insya Allah. sempat ya setelah almarhumah berpulang gitu, saya sempat shock kan. Jadi yang namanya kamera, alat editing, lampu semua truk Iya. diparkir itu sampai sekarang belum saya sentuh. Gitu karena ntar dulu deh. Itu terlalu memorable kan.
Jadi memang nggak gampang buat saya tuh waktu itu shock banget karena shock itu sampai mempengaruhi itu gitu, mempengaruhi itu semua. Dan ya saya ngambil gambar itu bukan nggak ada tujuan, karena ada satu lagi ini sebenarnya belum saya selesaikan udah 2-3 tahun ini. Apa itu deh? Liburan terakhir. Masya Allah. Saya belum sanggup untuk bikin. Itu baru 50% saya edit. Tapi alhamdulillah itu masih ada ya. Untuk masuk ada kenangan itu ya. Masih. Kan nggak apa-apa punya kenangan ya. Kenangan yang indah yang pernah dialami. Iya. Ya kan? Oh, that's very nice of you gitu loh. Keterbukaan itu. Baik sekali. Iya, seneng gitu loh. Matanya baik banget. Pinter kamu kayak bilang tadi. Mata itu cerminan jiwa. Nah, begitu Uncle lihat tadi kan langsung ini ya gitu kan gitu loh. Apa adanya, Masya Allah gitu loh. Tapi apa sebetulnya yang kamu lakukan untuk bisa membuat seorang Teddy bisa luluh hatinya gitu dengan apa yang pernah dialami yang nggak gampang loh. Nggak gampang menerima. Oke, pada saat berpulang udah ikhlas. Tapi tentu nggak mudah gitu loh. Dan jangka waktunya 1 tahun 4 bulan kalian kemudian suami istri gitu. Apa yang membuat Ine gitu loh bisa menguatkan Teddy untuk totally ikhlas. Ikhlasan nggak berarti lupa loh, ya kan kayak gitu. Apa sih? Pertama dengan tampil apa adanya saya aja kan, apa adanya aku kayak gitu. Ya kan sayang? Iya. Oh panggilannya sayang ya? Iya. Sayang jadi sayang. Ayah boleh, sayang ibu. Boleh. Ayah ibu. Ya aku tampil apa adanya, aku nggak dibuat-buat gitu kan. Ke anak-anak juga tampil apa adanya, dan anak-anak juga otomatis dekat dengan sendirinya gitu. Dan untuk menguatkan beliau tentang masa lalunya itu paling kan almarhumah Bunda kan itu bukan, maksudnya bagian dari hidupnya Teddy. Jadi itu kan saya pikir beliau juga kan sebagian dari tulang rusuknya Teddy, termasuk saya kan gitu. Jadi ya kenapa saya harus ya saya harus mengakui Bunda gitu. Beliau kalau bisa beliau sebagai bagian dari saya juga gitu. Masya Allah. Hebat. Iya dong. Iya benar-benar. Jadi itu yang membuat kuat ya nak, ya, bikin kekuatan kalian. Iya, beliau kan memang istilahnya beliau saya anggap kakak saya aja gitu kan. Maksudnya beliau yang jadi istri pertama dan nggak ada yang harus dihilangkan dari kenangan beliau, nggak ada. Di rumah juga kan semuanya foto Bunda masih saya tempel, nggak ada yang masih ada semua. Masih dong. Masih fotonya. Jadi itu juga membuat Teddy juga ngerasa nggak ada yang berubah ya. Iya betul. Malah dilengkapi. Iya betul. Ya dilengkapi itu kan jadinya. Karena bukan nggak ada yang bisa di-erase kan sebetulnya dalam kehidupan. Tapi dilengkapi, diisi. Betul. Oh I love that word. Benar bagus banget. Nggak ada yang harus dihilangkan kan. Iya, hidup kan diisi pasti aja. akan proses naik turun. Kita nggak pernah tahu apa bentuk cobaan yang Allah kasih. Tapi bagaimana kita bisa dealing dengan cobaan itu ya, tanda kutip ya. Betul. Mengisi kertakan itu untuk menyempurnakan ya kehidupan yang dikehendakinya gitu loh. Itu yang dilakukan. Gampang nggak? Ya dijalanin. Kalau kita bilang gampang pasti nggak ada yang mudah. Hidup adalah sketsa kan menurut dia. Sketsa ya istilahnya. Iya kan? Ya is another chapter gitu kan. Bahwa satu buku itu kan bab-bab. Dalam kehidupan juga ada bab-bab. Gitu. Iya betul. Sesuatu yang harus kita lalui tahap demi tahap. Bahwa semua itu akan berlalu kok. Dengan kesabaran kita, mau kita kerja keras atau kita tidak kerjakan sama sekali atau apapun, dia akan selalu berlalu. Entah itu dia akan bertumpuk atau dia akan selesai flat, tergantung kita kan. Tapi kita juga nggak ngotot, jalanin aja lah. Namanya buku kan mau tebel seberapa ya. Oke, bab berikutnya. Pantas kamu tenang ya. Iya, tenang banget. Dia sangat bertanggung jawab. Iya, kelihatan kok. Tuturnya jelas gitu loh. Jadi sikap, ya terutama sikap gitu ya. Sering ke Cimande ngapain latihan pencaksilat? Wah, ya kan? Itu saya seneng banget itu di Cimande. Seneng banget kumpul sama sesepuh di Cimande. Betul. Terus ini ngapain ya obat tulang atau latihan pencaksilat? Mijitnya top. Iya benar, gue demen tuh. Gue udah pegel-pegel sini ke sana. Iya, kebetulan kita juga kenal sama ada Pak Ujang namanya. Oh iya, Pak Ujang, Mokhtar, segala macam ya. Terus itu ahli sambung tulang lah istilahnya kan. Iya. Pijat tulang. Terus kebetulan waktu itu syuting di Cimande.
Nah, saya juga dekat ya, akhirnya sama sesepuh di Cimande. Saya suka datang ke sana silaturahmi, ngobrol malam-malam tentang kehidupan, tentang segala macam gitu. Oh, bingung ini orang ngapain ke Cimande ya? Gitu loh. Seringnya silaturahmi dengan sesepuh, terus panjang nginep ya, tempat ya? Enggak juga ya? Istilahnya sampai tengah malam, tengah malam gitu pagi-pagi hari gitu. Ini naon ada apa? Ini mikir gitu loh, ternyata gitu. Ya. Tapi mereka menyenangkan kok. Mereka nyambut kita dengan aku juga waktu ke sana udah kayak keluarga jadinya. Betul, ya. Iya, jadi mereka hidup apa adanya, nggak berpura-pura. Nah itu dia. Iya kan? Dia bisa nyela kita dengan enak-enak lagi gadget nyela gitu. Kalau nenek gitu ya kan gitu kan. Iya gue juga kita gitu. Kita berasa jadi kayak ini manusia biasa enak. Nah itulah enak ya. Iya. Maksudnya kita nggak bisa melepaskan kehidupan kita kalau orang kenal kita. Tapi being a normal people gitu. Orang yang biasa boleh ngapa-ngapain tanpa ada batasan kan menyenangkan ya. Benar. Kita pengen juga seperti mereka gitu loh, sama aja. Kemana-mana kita nggak selalu harus dikuntit, nggak itu. Anda kan pernah bilang, gue kawin sama selebritis, ya kan? Kawin sama artis ya dulu ya, nggak kepikiran kan? Oh, nggak sempat kepikiran. Ya kan, karena kayak gitu ya. Kok bisa kawin sama artis gitu kan ya gitu kan? Iya. Baru sadar. Iya gitu loh. Tapi rasanya gimana sih punya pasangan orang yang dikenal banyak orang? Cakep lagi ini kan pasti banyak yang mau juga ya. Dengan kediaman dan ketenangan dia, maksud gue gitu loh. Oh iya, tenang sih aku. Beliau nggak pernah macem-macem lah ya. Nggak pernah goda-godain cewek juga, nggak pernah. Oh dia lempeng. Iya lempeng aja. Lempeng. Setahu aku ya. Iya betul. Iya. Yomi men. Tapi hubungan anak dengan Ibu Samung gimana? Baik. Apa yang kalian upayakan gitu loh? Sebenarnya kita nggak perlu upayakan apa-apa sih. Karena gini, anak-anak juga minum ya? Iya. Anak-anak juga pada dasarnya kan mereka juga pendiam dalam tanda kutip gitu. Artinya sama orang tua tuh mereka takzim. Insya Allah. Iya kan, artinya mereka sangat berusaha untuk selalu menghormati, tidak mau ikut campur. Kalau kita lagi duduk juga mereka nggak mau sembarangan duduk gitu. Mereka juga. Nah dari hal-hal seperti itu jadi mungkin orang akan melihatnya, wah anak-anak kok hubungannya sama orang jauh, terkesannya ya. Terkesan jauh gitu, padahal tidak. Karena mereka itu respect, hormat dari dulu itu begitu gitu loh. Mereka sangat jaga sekali dalam berucap. Memang diajarkan seperti itu. Enggak. Jadi saya termasuk salah satu yang punya keyakinan bahwa darah itu turun. Ya, kalau orang bilang sibuk mempermasalahkan DNA, kalau saya pikir DNA itu turun karena perilaku kita. Dia akan mempengaruhi darah di dalam diri kita, akan mempengaruhi dari doa-doa kita, mempengaruhi anak kan, turunan kita. Nah, jadi saya sangat meyakinkan, tanpa kita harus ajarkan, dengan sendirinya dia akan berbuat dan perilaku menentukan sikap ya. Seperti itu. Ya kan? Jadi apa yang kita kasih lihat ya. Mereka akan ini kan tanpa perlu repot-repot sebenarnya. Betul. Karena figurnya kan kalian gitu yang dilihat gitu loh. Ya, kayak seperti misalnya kayak di malam hari gitu, anak masih kecil-kecil gitu. Ini satu yang saya pelajari menurut pengalaman hidup saya. Meskipun mereka tidur, saya pulang syuting tengah malam gitu, tetap aja kecup, belai gitu. Tiap malam gitu. Saya yakin bahwa rasa itu masuk ternyata rasa itu masuk. Dan mereka ya tanpa disadari perilakunya, bersikapnya sama orang tua tuh nyambung. Ibunya kok tidur nggak dikecup kan? Oh harus. Nggak boleh enggak ini. Perbedaan usia ada masalah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada masalah. Iyalah, aku hari gini juga kan. Iya. Tapi jangan terlalu muda juga kalau saya. Iya, pusing ya. Enggak. Kasihan mereka masih punya Oke. Kan cita-cita atau angan-angan yang mau berbuat apa kan. Sementara kita udah sampai di mana di tahapan. Takut ya masih ini ya. Tapi Angkel mau tanya, Angkel pernah ngundang kakakmu? Abang Harik dengan kasusnya. Wow, 7 tahun, 8 tahun lebih. Bagaimana sang adik mengikapi kasus adik ataupun ipar mengikapi kasus abang? Saya cuman komen cuman 1-2 kata Pak. Kuat ya. Istilahnya kok sampai segitu lama kuat ya menggantung kasus seperti itu. Karena kita dididik di dalam keluarga, kita nggak boleh mencampuri urusan bersaudara gitu. Kita diam. Selama tidak mengganggu ibu dalam hal ini, kita tidak akan pernah ikut campur. Toh karena kita selalu berprinsip, saya tidak tinggal bareng bersama kamu.
kita tidak tidur bareng. Saya tidak tahu perilakumu sesungguhnya seperti kita apa. Kita 24 jam sama mereka. Saya tidak 24 jam. Meskipun kamu saudara saya sendiri, saya tidak berhak untuk menilai kamu. Gitu. Jadi apapun yang mendera kamu saat ini gitu, kita abstain, kita mundur gitu loh. Tapi kita cuma bilang, Rick, bagaimana cara menyudahinya biar cepat gitu kan. Cuma hal yang seperti itulah. Ya paling enggak menguatkan karena masih ada anak kecil-kecil kan. Betul, itu ya maksudnya gitu loh ya. Ya, karena seperti yang di awal juga kita sampaikan bahwa yang kita pentingkan adalah regenerasi. Bagaimana ke anak cucu kita nantinya gitu loh. Apa pendidikan yang mau kita berikan kepada mereka. Sifat dan sikap seperti apa yang mau kita berikan. Jadi itu yang kadang-kadang PR buat kita kan orang tua kan, buat pendidikan mereka. Iya, karena mereka melihat kita kan. Betul. Apa yang kita perbuat, kita lakukan itulah contoh. Iya. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya nanti. Kelak untuk nanti kalau kita berpulang kan. Itu aja sih sebetulnya ya. Betul. Itu loh. Stay relax kok. Relax bener. Suamimu ini satu ini gitu loh. Tapi hikmah kehidupan apa buat kalian? Nah, hikmah kehidupan. Hikmah kehidupan. Hikmahnya, saya apa? Hikmah. Apa? Boleh bebas ngomong kok, Uncle, nggak apa-apa. Ya kalau dalam kehidupan sih buat saya tadi yang saya sampaikan. Dia benar-benar imamnya kamu loh. Iya dong. Iya dong imam. Masya Allah, gitu loh. Bahwa hikmah kehidupan yang paling utama buat saya pribadi, menurut saya, gitu. Saya nggak mau menurut siapapun bahwa regenerasi. Jadi semua saling tumbuh, hilang. Tumbuh mati. Nah, apa yang kita mau tinggalkan gitu. Jadi sebenarnya kalau orang tua mungkin dulu mengajarkan, ayo amal ibadah sih. Sebenarnya kita cuma melihat apa nih regenerasi, apa yang kita mau tinggalkan. Kalau macan mati meninggalkan belah, gajah mati meninggalkan gading, manusia nama. Artinya kan amal perbuatan di situ. Nah, sebenarnya cuma masalah itu amal perbuatan. Jadi kita selalu berupaya untuk selalu berbuat baik aja setiap saat. Meskipun orang berbunyi, saya nggak ada peduli. Meskipun musuh besar sekalipun, buat saya adalah ya sudahlah. Toh nanti nggak juga. Hari ini berteman, besok bisa bermusuhan. Titik itu kapan munculnya? Titik untuk bisa melihat point of view seperti itu. Pada masa lalu kah, pas munculannya kah, apa kapan? Kalau saya sih sebenarnya sudah dari dulu ya. Terutama 5 tahun belakangan ini sudah sangat semakin kenceng gitu loh. Karena kalau kita gini, intinya mungkin kita hidup selalu juga, saya juga bicara sama Ana bahwa jangan asik sendiri. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang mereka. Gitu. Kalau mereka pun berpikir yang sama, ini tentang mereka. Kita pun akan dipikirkan, kita pun memikirkan mereka. Jadi ya udah, hidup tuh seperti itu. Apa yang kita tinggalkan, apapun yang mereka tinggalkan, sama. Tentrem deh kalau gitu. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Iya. Ya biarin aja orang mau ngapain ya. Iya, ada orang dia miskin, nggak apa-apa. Dia tuh nggak pernah menderita loh sama hidupnya. Dia fun-fun aja. Mungkin lo yang kaya yang bermasalah. Dia nggak ada masalah loh. Cuman kenapa? Karena orang kan cerminan kita kan. Kita bisa lihat, ya kan? Bener kan? Kita bisa lihat gitu loh. Mau nggak kayak gitu? Kita belum tentu kuat jadi dia pun sama halnya kan. Artinya makanya tadi saya selalu bilang, why so serious? Why so serious? Kalau dikatakan bahwa hidup ini adalah senda gurau, mampir sebentar. Di dunia ya? Di dunia. Kehidupan ini. Ya dalam bermain, masa timbang main monopoli, mau main apa? Gitu aja masih curang. Atau bikin senda gurau yang bermanfaat dong. Happy aja. Iya, kalau gitu. Ini enggak, nah ini mama yang selalu nasihatin dulu. Kita suka main kartu tuh, remi. Gue demen banget. Iya kan? Di rumah gue tuh selalu. Medan ya kan. Iya. Kalau nggak kuat kalah, jangan main di meja sini. Itu yang selalu dinasihatin. Keren. Itu yang saya selalu terus dari tahun 80, 90 itu saya ingat sampai detik ini. Kalau nggak kuat kalah, jangan ikut main. Pastikan dirimu kuat untuk hidup dan bermain di dunia ini. Wah, saya berakhirnya begini. Ya oke, nggak apa-apa. Memang kita harus begitu. Emang dikasih gitu ya. Ya itu dia. Aja. Ya berupaya lagi. Nggak jadi apa-apa emang semenjak kapan ada menjadi apa-apa? Ya kan, ini predikatnya harus begini. Akhirnya rumah tangga ribut. Wah kalau belum punya ini kita belum sukses.
Sejak kapan sukses dinilai dari hal-hal tersebut? Enggak, bukan itu gitu loh. Kesuksesan wah luas ya. Usia dan kesadaran udah timbul yang bikin kayak gini gitu. Begitulah. Kesadaran ilahiyah ya, dan Allah yang untuk Allah gitu. Mantap gitu. Nggak niat tambah punya momongan? Amin. Memang punya rencana. Di mana Allah aja. Di mana Allah aja. Ya kan satu lagi lah. Ya, gitu. Boleh. Pernah ada kembar nggak? Kembar belum. Ada di keluarga ada kembar ya? Ada sih. Ada ya? Ada. Insya Allah kembaran. Amin. 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 Nah, ntar kalau Allah kasih tahu kali ya. Iya. Gitu loh. Pasti. Iya, Amin. gitu kan menyenangkan sekali. Betul. Gitu loh. Ya. Terus kemudian Uncle mau tanya bagaimana? Ada pesan nggak sebetulnya tentang pendapat kalian tentang cinta deh. Apa itu cinta? Karena kalian di Alvin in Love. Cinta apa ya? Cinta apa sih, Nak? Ina dulu deh. Ana dulu deh. Cinta itu apa ya, sayang? Apa itu cinta menurut Ana? Puyeng dia. Saya juga puyeng. Karena apa ya kita ya? Karena itu sesuatu yang nggak bisa dideskripsikan. Iya, betul. Itu sesuatu yang indah. Indah itu kan abstrak gitu. Hal tertentu membuat orang bahagia, senang gitu. Tapi di atas lagi makin. Jadi kalau kita urutin mungkin ini indah, ini cinta. Di atasnya. Gitu. Jadi udah nggak bisa dideskripsikan gitu. Bahwa cinta adalah memiliki, nggak juga. Ya kan? Betul. Karena memang nggak ada yang milik kita. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Iya. Gitu. Dan berikan yang terbaik aja, sayang, buat orang-orang sekitar. Itu kan cinta bukan berarti harus untuk pasangan kan? Iya. Untuk anak, makanya, keluarga, teman. Alvin in Love cinta untuk semua. Betul. Dengan cinta kita berkarya, dengan cinta kita bergaul sama orang, menghargai orang. Cinta luas kan? Cinta paling utama tentu pada pencipta kita. Udah itu aja sih. Kalau satu hal juga yang saya sering menasihati diri saya sendiri bahwa Ted, hari ini kamu ngomong Ted, tentang dia. Pastikan sampai umurmu selesai. Itu tidak pernah B. Wow. Ya, itu yang saya latih. Jawab keluar. Ya, itu yang saya latih sama diri saya gitu. Artinya, ya udah, saya putuskan hari ini begini. Ya sudah. Pasangan hidup, ya dia. 50 tahun lagi, tetap. Komit. Simpel sih sebenarnya hidup ya. Sebenarnya simpel aja. Iya kan? Jangan dibuat pusing. Why so serious? Lu gitu. Tapi menarik ya, jarang muncul di podcast. Ya, aku lihatnya jarang ya. Nggak pernah kali. Iya, nggak pernah. Thank you so much. Udah muncul di Alvin. Thank you, Angga. Mudah-mudahan berkenan dengan obrolan kita yang sangat ringan. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat ya. Amin. Buat kita sendiri dulu. Pertama itu. Ya, kalau buat orang lain bermanfaat ya alhamdulillah. Ya. Anet makasih banyak. Sama-sama. Teddy makasih banyak. Seneng banget Uncle anggap kayak adik nih dua-duanya gitu loh. Dan mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya. Jangan lupa nonton Alvin in Love, like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih, Uncle. Thank you.